Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin dan kita masuk pada bab ke-8, bab al-istiqamah, tentang istiqamah. Seperti biasa, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat-ayat sebelum membawakan hadis-hadis. Dan beliau membawakan beberapa ayat pada kesempatan kali ini, di antaranya ayat pertama, qala Allah taala fastaqim kama umirt. Beristiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan, dalam surat Hud ayat 112 ya. Baik, di sini Allah berfirman, fastaqim kama umirt. Maknanya adalah istiqamahlah sebagaimana engkau diperintah, sebagaimana engkau diperintahkan. Adapun istiqamah, maksudnya makna dari istiqamah adalah tegak, tegar, ya, kokoh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking begitu pentingnya istiqamah, maka Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah sebagian ulama seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Setinggi-tinggi karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah luzumul istiqamah, yaitu dia bisa istiqamah. Ya, bukan karamah terbaik adalah hartanya banyak, bukan karamah terbaik adalah ketenaran, bukan karamah itu pemuliaan, bukan pemuliaan terbaik adalah seorang sakti, bukan pemuliaan terbaik adalah seorang ditakuti oleh banyak orang, bukan, tetapi pemuliaan terbaik bagi seorang hamba adalah luzumul istiqamah, sebagaimana tadi kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Kenapa? Karena Nabi diperintahkan untuk istiqamah. Ya. Nabi tidak pernah diperintahkan untuk ditakuti orang, Nabi tidak pernah diperintahkan untuk sakti, Nabi tidak diperintahkan untuk ini. Nabi diperintahkanlah untuk istiqamah. Padahal kita tahu Rasulullah SAW sudah berada di puncak ketakwaan, namun beliau diperintahkan untuk istiqamah. Dari sini kita tahu bahwasanya istiqamah adalah a'zamul karamah. Adalah a'zamul karamah. Itu pemuliaan tertinggi dari Allah. Termulia dari Allah kepada hambanya. Makanya kalau di zaman sekarang kita dapati seorang pemuda bisa menundukkan pandangannya, kita katakan dia telah diberi karamah. Dia bisa bertakwa kepada Allah dan dia bisa komitmen untuk menundukkan pandangan. Atau seorang laki ternyata senantiasa ke salat di masjid dalam kondisi apapun, ya, selama tidak ada uzur syar'i, dia bisa istiqamah di masjid. Ini adalah luar biasa. Di zaman sekarang ada orang bisa menghindar dari makanan yang haram, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dia menjauhi segala hasil yang syubhat, hasil yang haram, makin orang yang hebat. Di zaman sekarang ada orang bisa menjaga lisannya, tidak menggibah dan yang lainnya, maka inilah orang yang hebat karena dia bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya salah seorang belajar agama kemudian untuk menjadi sakti, untuk bisa terbang, untuk bisa menghilang, karena bisa sakti, bisa menghilang, tidak menambah keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dalam dalil Al-Qur'an maupun sunnah siapa yang bisa menghilang maka masuk surga. Siapa yang bisa loncat tinggi, bisa terbang masuk surga, enggak ada. Yang ada perintah untuk istiqamah. Istiqamah ini sampai begitu agungnya Rasulullah SAW pun diperintahkan untuk istiqamah. Namun bagaimana cara istiqamah? Nabi Allah berfirman, "Kama umir, sebagaimana engkau diperintahkan." Perhatikan sini. Sebagaimana diperintahkan. Jadi istiqomah itu bukan kemauan sendiri, istiqomah
bukan dengan cara sendiri. Dibuat-buat, tapi dengan syariat Allah. Makanya Rasulullah SAW dikatakan kama umir, sebagaimana engkau diperintahkan. Bukan seorang istiqamah kemudian masuk dalam goa bertapa sekian puluh hari. Bukan seperti disebutkan orang-orang sufi ya, ekstrim. Mereka berkhalwat, mereka meninggalkan, mereka masuk dalam rumah mereka atau dalam suatu tempat sebulan dalam kegelapan. Akhirnya mereka tidak sholat Jumat, mereka tidak sholat jamaah di masjid. Jadi kalau ditanya kemana, sholatnya di Mekah. Padahal seperti dari mana? Allah syariat menyuruh kita interaksi dengan masyarakat. Apakah cara-cara seperti ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Pernah dilakukan oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Bukankah mereka telah mencapai puncak istiqamah? Mereka telah mencapai puncak ketakwaan. Mereka mengikuti cara Nabi SAW, bukan cara sendiri. Karenanya ketika Abu Darda ingin beribadah, bahkan sudah dengan cara Nabi, tapi berlebihan dan menumbalkan hak-hak yang lain, maka ditegur oleh Salman Al-Farisi. Dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ketika Abu Darda begitu semangat puasa sunnah sehingga dia tidak memperhatikan istrinya, di malam hari dia salat malam begitu semangat tidak memperhatikan istrinya, maka ditegur oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mengatakan Abu Darda enjoy dengan puasa sunnahnya, enjoy. Saking begitu lezat-lezat berpuasa sunnah, dia lupa atau tidak sempat untuk bermesraan dengan istrinya. Saking semangatnya dia untuk salat malam, ada kelezatan dalam salat malam. Kalau kita ikuti hawa nafsu salat malam, sampai dia tidak sempat bermesraan dengan istrinya. Maka istrinya memberi isyarat keluhan kepada Salman ya. Ketika Salman bertemu dengan istrinya, dia bertanya, "Aina Abu Darda? Di mana Abu Darda?" Maka istrinya Abu Darda menjawab, Ummu Darda menjawab, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Saudaramu Abu Darda tidak butuh dengan dunia. Isyarat dia tidak butuh dengan saya ya. Maka Salman pun menegur Abu Darda dengan berkata, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Wahai Abu Darda, benar Rabbmu punya hak, yaitu kau puasa, kau salat malam. Tetapi ingat, wa li jasadika 'alaika haqqan, jasadmu juga punya untuk istirahat. Wa li zawrika 'alaika haqqan, tamumu juga punya hak untuk kau jamu, untuk kau temui. Wa li ahlika 'alaika haqqan, dan istrimu juga punya hak. Fa'ati kulli haqqin haqqa, maka tunaikanlah masing-masing haknya. Abu Darda ketika mendengar teguran Salman atau nasihat saudaranya yang dia cintai, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia pun ingin memastikan, dia pun pergi kepada Nabi SAW, kemudian dia cerita sebagaimana yang ada tanpa menambah dan mengurangi kepada Nabi SAW, untuk bukan untuk membenarkan dirinya, bukan untuk membela dirinya, tapi dia ingin mengetahui hakikat kebenaran. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Shadaqa Salman." Benar yang diucapkan oleh Salman. Ini menunjukkan kalau kita ingin istiqamah, bukan bikin cara-cara sendiri, tetapi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan, "Fastaqim kama umirt." Istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Kita tahu hukum asal perintah kepada Nabi, hukum asalnya adalah berlaku untuk seluruh umatnya. Karena apa yang dikerjakan Nabi, hukum asalnya teladan bagi umatnya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada uswah hasanah. Nabi disuruh istiqamah, ikut jalan Allah, maka umatnya pun istiqamah dengan ikut jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak buat thariqah, jalan-jalan sendiri ya, yang keluar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyampaikan satu riwayat dari beliau berkata, rawad Darimi Abu Muhammad fi musnadihi. Ad-Darimi meriwayatkan dari Musnad Darimi an Utsman bin Hadir Al-Azdi. Utsman bin Hadir Al-Azdi berkata, dakhaltu ala Ibni Abbasin. Aku menemui Ibnu Abbas. Faqultu awsini, wahai Ibnu Abbas, berilah wasiat kepadaku. Faqala na'am. Ya, kata Ibnu Abbas, saya akan beri wasiat kepadamu. Alaika bittaqwallah wal istiqamah. Hendaknya kau bertakwa kepada Allah dan istiqamah. Kemudian Ibnu Abbas berkata, ittabi' wa la tabtadi'. Ya. Ittabi' wa la tabtadi'. Ikutlah sunnah Nabi dan jangan bikin bid'ah. Jangan bikin bid'ah. Jadi orang yang istiqamah itu ya harus lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita ambil kesimpulan untuk yang ini, yang bagian kedua, fastaqim kama umirt, istiqamalah sesuai dengan yang diperintahkan, bukan cara dia yang buat-buat, ya. Istiqamah, istaqim artinya utlubul iqamah ala dinillah. Ya. Istaqim ini kalimat perintah. Istaqim perintah sama dengan utlubu al-iqamah ala dinillah. Istiqomahlah. Ini dijelaskan oleh Al-Qurtubi. Istiqomahlah. Ini Allah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah mintalah iqamah, yaitu ketegaran di atas agama Allah. Mintalah atau carilah, bukan mintalah. Carilah iqamah, yaitu ketetapan di atas jalan Allah. Nah, istiqamah yang benar adalah di atas jalan Allah. Jadi istiqamah ini lurus di atas jalan Allah. Tidak berlebihan, ya. Tidak berlebihan dengan bid'ah, dengan gulu atau berlebih-lebihan, ekstrim, dan tidak bid'ah. Itu jangan ditambah-tambah, dan juga tidak dikurangi dengan melakukan maksiat dan kemungkaran. Dari sini kita tahu bahwasanya istiqomah lurus. Jadi bukan cuma kita istiqomah hanya meninggalkan maksiat, tapi istiqomah juga jangan berlebihan sehingga terjerumus dalam bid'ah atau praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Karena yang Allah minta adalah kita istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan ayat pertama, fastaqim kama umir. Intinya bahwasanya perintah Allah fastaqim kama umir, yaitu beristiqomahlah kepada sebagaimana engkau diperintahkan wahai Rasulullah, menunjukkan bahwasanya istiqomah adalah a'zamul karamah, kemuliaan yang terbaik dari Allah kepada hambanya. Kalau ada yang bisa istiqomah itu dia telah mencapai derajat yang tinggi. Ya, kalau dia bisa istiqomah, berarti Allah telah memuliakannya. Orang-orang sekitarnya terjungkal, terjatuh, dia bisa istiqomah. Kemudian yang perlu diketahui, untuk istiqomah harus mengikuti metode syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak berlebihan dengan tujuan bid'ah atau beribadah sampai lupa dengan kewajiban yang lain seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, dan juga tidak bergelimang dengan kemaksiatan sehingga keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, kata Imam Nawawi, dan Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah malaikat-malaikat kepada mereka. Allah takhafu wa la tahzanu, yang mengatakan kepada mereka, janganlah kalian takut dan jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang kalian dijanjikan atas surga tersebut. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga apa yang kalian hasratkan, jiwa-jiwa kalian hasratkan. Walakum fiha ma tad'un, dan di surga apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurur rahim, sebagai jamuan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Di sini Allah menyebutkan tentang keistimewaan atau keutamaan orang istiqamah. Kita tahu istiqamah sangat sulit. Oleh karenanya
fadilahnya sangat sangat besar. Di antara fadilahnya orang istiqamah akan bahagia ketika sakaratul maut. Malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan beri kabar gembira kepada mereka agar mereka tidak perlu khawatir. Karena banyak ahli tafsir menafsirkan hal ini, tatanazzalu alaihimul malaika, orang-orang turun kepada mereka, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas iman tersebut, akan turun malaikat kepada mereka. Itu ada yang mengatakan itu ketika ihtidar, ketika akan meninggal dunia. Karena di antara kondisi yang sangat berat yang dihadapi oleh seorang adalah ketika akan meninggal. Seorang yang sakit, gelisah, takut, khawatir. Bagaimana kita waktu corona, orang khawatir, ketakutan. Apalagi sudah khawatir, berpikir macam-macam. Apalagi ketika ihtidar, ketika nyawa akan dicabut. Ya. Maka itu hal yang sangat berat. Sangat berat. Sampai disebut dengan sakaratul maut. Sakarat itu membuat tertutup sebagian akal kita karena saking sakit yang kita rasakan, saking berat yang kita rasakan. Di saat-saat genting seperti itu, maka turun malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat turun. Untuk apa? Untuk menenangkan. Kata para malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan kalian bersedih. Jangan takut dan bersedih tentang masa depan kalian. Ya, kenapa? Karena kalian akan masuk surga. Ya. Dan juga jangan terlalu bersedih dengan apa yang telah kalian lewatkan. Jadi dibuat tenang. Seorang yang saleh mungkin meninggal, dia meninggal istri, meninggalkan anak, meninggalkan. Artinya seakan-akan jangan khawatir dengan apa yang kalian tinggalkan. Allah akan mengurusi apa yang kau tinggalkan. Dan jangan kau takut dengan apa yang akan di depanmu, karena hazan terkait dengan masa lalu. Jangan kau bersedih dengan masa lalumu. Apa yang kau tinggalkan, Allah akan ngurusin. Dan jangan kau takut dengan masa depanmu, karena kau sudah dijamin masuk surga. Ya. Wa absyiru bil jannah, maka malaikat berkata, gembiralah engkau untuk masuk surga, allati kuntum tu'adun. Sebagaimana yang telah kalian dijanjikan. Terlalu banyak ayat Allah janjikan surga bagi orang-orang yang istiqamah, yang beriman, bertakwa. Kemudian malaikat menjelaskan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kamilah wali-wali kalian di dunia maupun di akhirat. Kamilah yang membantu kalian, mendorong kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu di dunia, penolong kalian di dunia, membantu kalian ya. Walakum fiha jadikan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini menunjukkan para malaikat wali-wali orang-orang beriman, artinya ketika di dunia mereka dibantu oleh para malaikat. Dijaga untuk tetap bertakwa, kalau ada gangguan secara dihindarkan ya. Malaikat membantu meskipun tidak dilihat oleh seorang yang saleh tersebut. Dijauhkan dari keburukan-keburukan, dijaga keimanannya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Demikian juga kami adalah wali kalian di dunia dan juga wali-wali kalian di akhirat. Wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Ketika di surga malaikat menyambut mereka dengan mengatakan inilah hari yang kalian dijanjikan. Malaikat menolong mereka di akhirat. Ketika mereka di surga, malaikat masuk ke surga memberi ucapan salam kepada mereka, salamun alaikum. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat masuk di surga melalui pintu-pintu di surga, dari setiap pintu dengan seraya berkata, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Jadi para malaikat bukan hanya penolong di akhirat, penolong di dunia. Penolong ketika sedang sakaratul maut. Jadi malaikat ketika datang, mereka menjelaskan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami ini penolong kalian di kehidupan sebelumnya, ketika di dunia, itu kami yang nolong kalian. Sekarang di sakaratul maut, kami juga penolong kalian. Wa fil akhirah, nanti di surga, kami juga penolong kalian. Mereka adalah penolong orang-orang saleh. Untuk menenangkan orang yang sedang sakaratul maut, yang sedang ihtidar, yang nyawanya akan dicabut. Kemudian ditekankan lagi, walakum fiha, kalian di surga nanti, ma tashtahi anfusukum, apa yang jiwa kalian hasratkan, kalian akan dapatkan. Setiap yang dihasratkan kalian akan dapatkan. Pengin ini, pengin anu, didapatkan. Dan ini umum. Ma di sini mausulah. Di surga kalian mendapati apa yang kalian hasratkan.
Ya, kita di dunia banyak yang kita hasratkan tidak kita dapatkan. Pengen ini, pengen anu, tidak kita dapatkan. Terlalu banyak. Kadang kita dapatkan, kadang tidak kita dapatkan. Terkadang seorang sudah dapat masih kurang puas, pengen lagi yang lebih tinggi. Namun tidak selalu terpenuhi. Karena itu sifat dunia. Adapun di akhirat setiap yang dihasratkan akan dipenuhi. Bahkan sebagian ulama mengatakan, misalnya seorang melihat burung terbang di surga, dia ingin makan burung tersebut. Burung tersebut langsung jatuh di hadapan dia dalam kondisi sudah terhidangkan. Misalnya dia ingin burung tersebut dipanggang, maka dia makan burung tersebut dipanggang. Dalam kondisi dipanggang. Tiba-tiba dalam benaknya ingin berubah, yang sedang dia makan, ingin burung, dia makan burung yang dimakli, yaitu digoreng. Tiba-tiba berubah jadi yang digoreng. Sesuai dengan hasrat yang diinginkan. Di surga seperti itu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, subhanallah. Lihat burung lewat, pingin makan burung itu langsung dihidangkan. Pingin makan dibakar, langsung dalam kondisi dipanggang, masywi. Tiba-tiba dia sedang makan, pingin makli, pingin digoreng, subhanallah. Apa saja. Kemudian walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian juga apa yang kalian minta. Tad'un di sini ada beberapa pendapat. Jadi antaranya tadi apa yang kalian ucapkan dengan lisan. Jadi Allah mengatakan apa yang kalian inginkan, baik secara hasrat tidak perlu kalian ungkapkan, Allah akan kabulkan. Terlebih lagi apa yang kalian ungkapkan, saya ingin ini, ingin anu. Dalam sebagian tafsiran tad'un, karena tad'un diambil dari kata dakwah yang kalian akui. Beda kalau yang kalian minta yaitu walakum fiha ma anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalau hanya sekedar memohon ma tad'un sudah cukup, tapi Allah menggunakan lafal ma tad'un, apa yang kalian dakwahkan. Yad'un mendakwahkan, itu apa yang kalian akui. Maksudnya bagaimana? Kita kalau di dunia kita dapati betapa banyak orang ngaku-ngaku, oh itu rumah saya, ternyata bukan. Oh itu keluarga saya, ternyata bukan. Itu perusahaan saya, ternyata bukan. Banyak. Ngaku-ngaku banyak di dunia ini. Dan ternyata tidak benar. Di surga kalau seorang ngaku-ngaku apa saja pasti terjadi. Saya tuh ini benar. Saya tuh ini benar. Apa yang diakuin semua terwujudkan. Bukan hanya apa yang dia minta, apa yang dia akuin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti dunia, banyak orang sering ngaku-ngaku ternyata tidak benar. Kemudian malaikat berkata, mendatangkan orang-orang istiqamah, orang-orang ahlu istiqamah yang sedang sakaratul maut. Kata para malaikat, nuzulan min ghafurur rahim. Sungguhnya nikmat yang kalian akan dapatkan di surga itu nuzulan, yaitu nuzul itu bahasa Arab artinya jamuan. Nuzulan maksudnya jamuan. Seperti nikmat. Jadi kalau orang bertamu dikasih nuzul itu maksudnya jamuan di depan, belum makanan inti, masih makanan jamuan. Dari sini sebenarnya Allah mengatakan bahwasanya nikmat yang dirasakan di surga, apa yang diinginkan, apa yang dihasratkan, cuma muqaddimah. Karena nikmat yang paling utama adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua nikmat yang bidadari, yang makanan, yang ini semua hanyalah nuzul. Allah namakan dengan nuzul, yaitu muqaddimah, jamuan pembuka, ya. Dan kenikmatan yang sungguhnya yang tidak ada taranya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat jika seorang sudah melihat wajah Allah, dia melupakan segala nikmat yang dia rasakan. Saking dahsyatnya nikmat tersebut. Dan ditutup para perkataan malaikat dengan berkata min ghafurir rahim, jamuan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya siapa sih yang merasa nyaman? Kita sesoleh-solehnya, kalau ada seorang soleh, dia pasti masih takut dosanya, saya pernah gini, saya pernah melihat ini, saya pernah ngomong gini, kita zaman ini soleh-solehnya pun pasti terjerumus dalam sebagian maksiat. Ya. Maka kekhawatiran itu benar-benar dihilangkan dengan malaikat berkata, ini jamuan dari Zat yang Maha Pengampun. Jangan khawatir tentang dosa-dosamu yang mungkin ada sedikit-sedikit, percikan-percikan dosa. Allah Maha Pengampun. Yang jamu Maha Pengampun. Kesalahan-kesalahan akan diabaikan karena kalian istiqamah. Subhanallah. Rabb kita Rabb yang sangat pengampun. Kita berusaha istiqamah, ada salah-salah sedikit mungkin Allah abaikan. Ya. Sebagaimana berkata Nabi, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath." Kalau air sudah mencapai 2 kullah, maka tidak akan dipengaruhi oleh najis.
Orang udah amal solehnya begitu banyak, ada kesalahan-kesalahan sedikit diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun. Allah berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ya. Ya. Yaitu orang-orang yang Allah memuji orang bertakwa, kata Allah, yaitu orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar, namun lama mereka tidak bisa tinggalkan. Itu dosa-dosa kecil yang meliputi mereka. Mereka tidak bisa tinggalkan. Terkadang melihat yang haram, terkadang tersentuh sesuatu yang haram. Allah mengatakan tidak jadi masalah pun. Apalagi Allah mengatakan setelah itu dalam surat An-Najm, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Rabb kalian adalah wasi'ul maghfirah, adalah sangat luas ampunannya. Ya, saya bacakan ayatnya secara lengkap. Ini ya. Kata Allah, lillahi ma fis sama, dalam surat An-Najm ayat 21 sampai 22 dan seterusnya. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Milik Allah lah yang apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Untuk apa? Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Allah akan untuk membalas orang-orang yang berbuat dosa, ya, atas dosa yang mereka lakukan, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan memberi balasan orang-orang yang berbuat baik dengan surga. Siapa orang-orang yang berbuat baik yang akan diberi balasan oleh Allah dengan surga bil husna? Allah jelaskan, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Itu orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan meninggalkan perbuatan keji illa lamam, kecuali lamam tidak bisa mereka tinggalkan. Ada dosa-dosa kecil yang sering terjadi, seperti mungkin salah melihat, salah melirik, salah menyentuh, kelepasan ngomong, tidak bisa dihindari. Jadi Allah mengatakan, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Rabbmu adalah wasi'ul maghfirah, ampunannya luas. Nah, malaikat menenangkan orang-orang yang istiqomah sedang sakaratul maut, bahwasanya kalian akan mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tersebut Rabb kalian Ghafur, Maha Pengampun. Jadi jangan bersedih, gelisah dengan saya masih punya dosa ini, masih punya dosa, tapi secara global kalian melakukan banyak kebaikan sehingga dosa-dosa kecil tidak berpengaruh, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafur Rahim. Kemudian selain Ghafur, dia sangat penyayang. Kalau Allah Maha Penyayang, dia akan beri balasan di luar daripada ekspektasi, kalau kata orang. Surga itu di luar daripada ekspektasi. Rahim. Dalam ayat yang lain, Inna Rabbana la ghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kami, dalam surat Fatir, penghuni surga berkata, Inna Rabbana la ghafurun syakur. Sungguhnya setelah mereka masuk dalam surga, mereka langsung mengatakan, ini kan perkataan malaikat, kalian akan dijamu oleh Allah yang Maha Pengampun, tidak mempedulikan dosa-dosa kalian kecil-kecil yang tidak bisa kalian tinggalkan. Kemudian Rahim, yang Maha Penyayang bagi kalian. Kalau Maha Penyayang, Allah akan berikan jamuan yang hebat. Allah sayang. Nah, ketika mereka masuk surga, ya, maka mereka pertama kali masuk surga, mereka mengatakan, Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Maha suci Allah yang telah menghilangkan segala bentuk kesedihan dari kami. Sungguhnya Rabb kami Laghafur, Maha Pengampun, dan buktinya ketika masuk surga Allah memaafkan dosa-dosa mereka. Syakur, Allah Maha membalas kebaikan. Jadi kebaikan yang mereka lakukan di dunia Allah balas di luar daripada ekspektasi, sehingga mereka mengatakan benar-benar Allah itu syakur, benar-benar membalas kebaikan dengan kebaikan di luar daripada yang dibayangkan. Jadi ketika orang-orang yang istiqamah mendengar perkataan malaikat, mereka menjadi tenang. Ini adalah buah dari istiqamah. Buahnya sangat besar. Seorang dalam kondisi sangat genting dalam sakratul maut, dalam ihtidar, sedang mau dicabut nyawa oleh Allah, malaikat datang menenangkan mereka, membuat mereka bergembira. Ini di antara dalil tentang keistimewaan istiqamah. Kemudian juga ayat yang semisal dibawakan juga Imam Nawawi rahimahullah taala, ayat berikutnya dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Kita akan bacakan tafsir Sa'di insyaallah.
Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada ketakutan bagi mereka atas mereka, wa lahum yahzanun, dan mereka tidaklah bersedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka adalah para penghuni surga dan kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala? Ai innal ladzina aqarru bi rabbihim wa syahidu lahu bil wahdaniyah wal tazamu ta'atahu damu ala dzalik. Sungguhnya orang-orang yang mengakui Allah adalah Rabb mereka dan mereka mempersaksikan atau menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, pentauhidan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melazimi istiqamah, melazimi ketaatan kepada Allah, wadamu ala dzalik, dan mereka terus di atas ketaatan kepada Allah, wastaqamu muddat hayatim, dan mereka istiqamah seumur hidup mereka, fala khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran bagi atas mereka atas segala keburukan di hadapan mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan atas apa yang mereka tinggalkan di belakang mereka. Jadi ini dalil bahwasanya orang kalau istiqamah, Allah akan berikan kebahagiaan di dunia sebelum akhirat. Dia akan merasakan ketenangan. Ketika dia istiqamah, dia tidak terlalu takut dengan apa yang berita-berita di depan dia. Yang penting dia istiqamah, dia tahu Allah akan menjaga dia. Dia tahu Allah akan kirim malaikat menjaga dia. Dan apa yang telah berlalu, terjadi kejadian, dia tidak terlalu bersedih. Bagi dia yang penting dia istiqamah. Makanya kalau orang ingin tenang dalam hidup ini, dia istiqamah. Kalau istiqamah sudah tenteram, Allah akan berikan tentraman, sudah tenang di depan, ya pasrah sama Allah. Ya, kalau meninggal, kalau enggak, serahkan sama Allah, tenang, dia tidak khawatir. Apa yang sudah berlalu, qadarullah, sudah selesai. Dia tidak terlalu bersedih. Ini buat istiqamah dalam kehidupan dunia. Kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan mereka tidak bersedih. Di surga, ulaika ashabul jannah, mereka masuk surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas mereka yang apa yang mereka lakukan. Lihat ya, di masa kita sudah melewati masa-masa berat, masa-masa pandemi, masa-masa mencekam, tentang baik kesehatan, baik masalah nyawa, mencekam juga masalah ekonomi. Ada yang jatuh, ada yang ini, ada yang banyak orang-orang berjatuhan di musim pandemi, baik nyawa hilang maupun ekonomi jatuh. Tapi kalau kita dapati sebagian orang-orang yang beriman, yang saleh, mereka sabar, mereka tenang. Ini kelihatan istiqomah seseorang ketika di musim-musim seperti itu. Ketegarannya menghadapi ujian yang luar biasa. Tenang, tegar. Nah, ini buah dari istiqomah. Bukan ketakutan, kebingungan. Menghadapi dengan tenang, karena orang istiqomah, Allah akan menghilangkan rasa takut dari diri mereka dan mereka tidak terlalu bersedih. Dan di akhirat mereka akan masuk surga. Ini terkait dengan ayat-ayat yang dibawakan oleh al-muallif yaitu Imam Nawawi rahimahullahu taala yang menunjukkan akan keutamaan istiqamah. Saya bacakan setelah menjelaskan tentang makna-makna ayat, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, wa fi hadza dalilun ala ahammiyatil istiqamah ala dinillah, dan ini semua merupakan dalil akan urgensinya istiqamah di atas jalan Allah. Bi ayyakunal insanu thabitan la yazid wa la yanqus. Itu seorang tegar, kokoh, tidak menambah-nambah, tidak mengurangi. Wala yubaddilu wala yughayyir. Perhatikan ini. Kata Syekh, tidak merubah-rubah, tidak mengganti dan tidak merubah. Itu istiqamah. Seperti yang kita jelaskan tadi, istiqamah tidak gulu, tidak ekstrim, tidak berbuat bid'ah dan juga tidak kurang, tidak maksiat dan yang lain kemungkaran. Fa amma man ghala fi dinillah au jafa anhu, dan siapa yang ekstrim dalam beragama berlebihan atau sebaliknya kaku, kering atau kurang dalam beragama, au baddala atau dia merubah-rubah agama, fa innahu lam yakun mustaqiman ala syariatillah, berarti dia tidak istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal istiqamatu la budda laha min al-i'tidal fi kulli syai'. Namanya istiqamah harus tengah-tengah di dalam segala hal. Ini kesimpulan yang luar biasa. Mengingat perkataan Syekh Utsaimin ini, kita mengingat tentang hadis Abu Darda tadi. Ketika dia sudah di jalan Allah tapi berlebihan saja pada satu poin, lupa menumbalkan yang lain, salah. Istiqamah i'tidal fi kulli syai', itu tengah di dalam segala hal.
Perhatikan hak-hak yang lain. Jangan fokus pada satu hak, menumbalkan hak-hak yang lain sebagaimana pernah dilakukan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Hatta yakunal insanu mustaqiman ala syariatillah azza wa jalla, sampai seorang istiqamah, benar-benar istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dari ayat-ayat yang tadi kita jelaskan. Tapi kita lanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Amr atau disebut juga Abi Amrah, yaitu sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ajarkanlah kepadaku dalam Islam suatu perkataan yang aku tidak perlu tanya lagi kepada selain engkau. Satu ingin tanya satu, kemudian saya komitmen, saya tidak ingin nanya lagi kepada selain engkau. Sampaikan kepadaku. Maka Rasulullah SAW disuruh menyampaikan kepada dia suatu kalimat yang kesimpulan agama ini. Dan sang penanya, yaitu Sufyan bin Abdullah, tidak perlu lagi nanya-nanya kepada yang lain. Sudah saya nanya sekali, saya komitmen. Apa sih nasihatmu ya? Nasihat Anda wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Taib. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini dua kalimat yang singkat. Ya, perhatikan sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah, "amantu billah tsumma istaqim." Aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Tegarlah. Tidak gampang ya. Maksud dari Nabi SAW dengan katakanlah bukan sekedar perkataan. Bukan sekedar perkataan lisan. Semata. Tapi juga konsekuensi amalan hati dan perbuatan. Jangan sampai salah paham. Aku beriman kepada Allah, selesai. Enggak, bukan kamu disuruh istiqomah untuk ngucapin itu aja. Amantu billah, enggak. Maksudnya kau beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya. Allah menyebutkan mencela orang hanya sekedar bisa ngomong. Wa minan nasi may yaqulu ya amanna billahi wa ma hum bimumin ya. Saya dulu dalam surat Al-Baqarah di awal-awal ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat-sifat orang munafik ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia, maksudnya orang munafik, ada yang berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah. Omong kosong. Wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada hari akhirat. Omong doang, omong kosong. Seperti kuasa kita, omong kosong, enggak ada isinya, omong doang, omdo. Wa ma hum bimumin, kata Allah mereka tidak beriman. Jadi bukan maksud hanya sekedar kami beriman, tidak ada aplikasinya dalam kehidupan. Makanya ketika Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang musyrikin, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia sekalian, ucapkanlah la ilaha illallah maka akan beruntung. Bukan maksudnya mereka hanya ucapin doang, tapi konsekuensinya ninggalkan kesyirikan yang kalian lakukan. Itu qulu, katakanlah dengan lisan, tapi perkataan yang berkonsekuensi hati dan perbuatan. Makanya orang musyrikin tidak mau ngomong la ilaha illallah karena mereka tahu yang menyelamatkan mereka bukan cuma omongan doang. Mereka tahu omongan mereka, kalau mereka sudah bilang la ilaha illallah, konsekuensinya harus meninggalkan penyembahan terhadap berhala, sehingga mereka tidak mau. Ya. Sehingga bahkan mereka mengajak aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Si Muhammad ingin bikin Tuhan yang banyak cuma satu doang, adalah perkara yang menakjubkan. Mereka heran dengan takjub, kok ada namanya tauhid. Kita heran, kok orang yang berhala syirik. Kita heran sama mereka, mereka juga heran sama kita. Heran sama Muhammad. Kok minta Tuhan cuma satu? Jadi intinya perkataan amantu billah bukan sekedar perkataan lisan,
semata, tetapi juga konsekuensi amalan hati dan juga aplikasi dalam perbuatan sehari-hari. Nah, ini syarat. Yang kedua ini, yang syarat yang penting. Summastaqim ini syaratnya. Bukan cuma beriman saja. Kalau beriman dah oke, tauhid sudah bagus, tidak berbuat syirik, menjauhi segala bentuk kesyirikan, istiqomahlah. Dan istiqomah di atas tauhid tidak mudah. Istiqomah itu selalu ikhlas. Istiqomah bertakwa, tawakal kepada Allah. Istiqomah tidak seuzon kepada Allah. Istiqomah tidak bergantung kepada selain Allah. Itu perjuangan. Ya. Kata Nabi, "Tsumastaqim," maka istiqomahlah. Taib, kita lanjutkan hadis yang terakhir tentang bab istiqomah. Wa Nabi radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa alamu annahu lan yanju ahadun minkum bi amalih. Qaribu, dekatlah, saddidu, tepatlah. Wa alamu annahu lan yanju ahadun minkum bi amali. Ketahuilah tidak seorang pun dari kalian selamat dari neraka jahanam hanya sekedar dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah selamat dari neraka karena amalmu? Qala wala ana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga aku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi minhu wa fadlu. Hanya saja Allah meliputiku, menutupiku dengan rahmatnya dan kemuliaannya sehingga aku selamat. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kemudian An-Nawawi menjelaskan lafal-lafal hadis ini. Wal muqarabah, karena Rasulullah mengatakan qaribu. Ya. Al-qasdu alladhi la ghuluwa fihi wa la taqsir. Itu kesederhanaan yang tidak berlebihan dan tidak ada pengurangan. Wasadat al-istiqamah wal istawabad. Adapun sadat maksudnya ketepatan. Wa itakum madani, yaitu yulbisani, yaitu mengenakan aku, dan yasturuni, menutupiku dengan rahmatnya. Qala al-ulama, Nawawi berkata ulama, mana istiqamah? Istiqamah adalah luzumu ta'atillahi ta'ala, melazimi ketaatan kepada Allah. Qalu wa hiya, dan para ulama mengatakan wa hiya min jawami'il kalim, dan ini adalah di antara sabda Nabi yang merupakan jawami'ul kalim, itu perkataan yang sedikit namun komprehensif. Wa hiya nizamul umur, dan dia adalah pemegang segala perkara, ya, aturan segala perkara. Wabillahi taufik, dan hanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang kedua yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang cara istiqamah. Qaribu wa saddidu. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu, saddidu wa qaribu. Ya. Saddidu wa qaribu, itu tepatlah dan mendekatilah. Jadi istiqamah dengan dua cara dalam ketaatan, dengan dua cara. Yang pertama sadat. Itu tepat. Seperti al-isabah. Sadat al-isabah. Artinya ketepatan, mengena atau kena pas, kena sasaran. Ibarat orang yang di sebagian ulama menjelaskan ini Rasulullah sedang menyamakan dengan memanah. Jika seorang memanah, dia bisa memanah tepat kena gharat, mengenai sasaran dengan tepat. Mengenai sasaran dengan tepat. Artinya kalau seperti kita orang memanah kan begini, kemudian tujuan tengah dan tepat panahnya tepat mengenai tengah tersebut. Tepat, namanya sadat. Tepat. Yang kedua adalah al-muqarabah. Berarti itu mendekati. Ibarat kalau panah, terus ini tengahnya, ini hadaf itu. Ternyata dia misalnya anak panahnya ke sini, tidak kena tepat, atau ke sini. Tidak tepat tapi mendekati. Mendekati target. Tepat mengenai target. Nah, kata para ulama, yang ini tentu yang terbaik. Ini yang terbaik. Tapi tidak semua selalu bisa tepat. Mendekati ini juga ini boleh, ini juga baik. Dengan syarat
bertujuan untuk sadat. Untuk sadat itu tepat. Meski hanya mendekati. Itu kalau orang sudah memanah, dia sudah berusaha untuk kena tujuan tepat, tapi dia miring kanan sedikit, dia tidak jadi masalah. Bukan tujuan sejak awal dia ingin tidak tepat, enggak, dia ingin tepat tapi tidak sampai. Ini tetap dianggap istiqamah. Karena caranya ada dua, sadidu wa qaribu. Tepat atau mendekati enggak ada masalah. Yang penting kalian berusaha. Ya, kalian berusaha. Makanya Rasulullah pernah dalam hadisnya istaqimu walan tuhsu. Kalau istiqomah kalian tidak bakalan mampu. Artinya tepat terus juga tidak mungkin. Tepat terus dalam segala hal. Tidak mungkin. Seorang mungkin tepat sholatnya, mungkin tidak tepat puasanya. Tepat sholatnya, tepat puasanya tidak tepat dalam ngurusin keluarga. Artinya yang penting selama berusaha mendekati, oke, tetap istiqomah. Jadi istiqomah tidak harus benar-benar langsung top dalam segala hal, enggak. Yang penting kamu berusaha. Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum. Ini terkait dengan ayat bertakwalah semampumu ini. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa semampunya. Semampumu. Taib. Jadi istiqomah tidak harus tepat, bisa mendekati ya. Dan kalaupun seorang ternyata keluar dari keduanya, keluar jalur, yaitu maksiat. Jika keluar jalur, bentar saya carikan ayatnya. Dalam surat Fussilat ya. Ada beberapa ayat, di antaranya surat Fussilat ayat 6 ya. Kalau jika keluar jalur dalam artian tidak sadat, tidak juga istiqomah, tidak juga muqarabah, tapi maksiat. Tapi terjerumus dalam maksiat. Bagaimana agar kita istiqomah jika terjerumus dalam maksiat? Agar istiqomah jika terjerumus dalam maksiat, istighfar. Maka istighfar. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 6, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu." Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah kepadanya dan istighfarlah. Istiqomahlah dan istighfarlah. Taib. Jadi ini menunjukkan tariqah cara istiqamah. Kita sadat berusaha tepat. Kalau enggak mampu, kita mendekati. Kalau ternyata kita terjun dalam maksiat, segera istighfar. Kita sedang berjalan lurus, tahu-tahu tergoda ke kanan, segera kembali istighfar. Lurus, tahu-tahu tergoda dengan kiri, segera kembali. Jangan tunda-tunda istighfar, bertobat. Selama kita masih tetap di tengah, meskipun terjerumus, terjungkal, tergeser, kembali lagi lurus, maka insya Allah masih dianggap sebagai istiqamah.
Taib. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian Majelis Ta'lim Qalbun Salim BSD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa saya sampaikan tentang istiqamah. Istiqamah adalah intinya adalah suatu yang sangat berat ya. Kita bukan melakukan ketaatan suatu yang berat apalagi bertahan di atas ketaatan tersebut. Lagi di zaman sekarang godaan di mana-mana. Tapi alhamdulillah, ternyata kita pahami istiqamah itu tidak harus selalu benar. Fastaqim, kata Nabi SAW, istaqimu wa lan tuhsu. Istiqamah dan kalian tidak bakalan mampu. Artinya kadang kita terjerumus segera, tidak harus tepat, terkadang kita berusaha tepat, tidak kena tepat tidak apa-apa, karena kita bertakwa semampunya. Kalaupun kita terjerumus, segera bertobat. Selama kita tetap bertobat, masa kita tetap dianggap sebagai istiqamah. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.